Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik terkait dengan premium inventory. Premium inventory adalah akun yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian barang yang merupakan hadiah atau souvenir bagi pelanggan dengan menukarkan kupon atau atas sejumlah nilai transaksi tertentu. Saya bisa memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, terkadang kalau kita berbelanja dalam supermarket atau pusat perbelanjaan, kita diminta untuk mengumpulkan transaksi yang dikonversi menjadi poin, atau kita akan mendapatkan kupon yang apabila kita kumpulkan dalam jumlah tertentu selama periode waktu tertentu, kita dapat menebus produk dengan harga yang jauh lebih murah. Atau yang kedua, apabila kita melakukan transaksi dalam jumlah tertentu, kita bisa mendapatkan hadiah secara cuma-cuma. Atau mungkin kita juga tadi menebus dengan harga yang lebih murah. Mungkin pengalaman ini pernah kalian hadapi ketika kalian berbelanja. Nah, pada topik ini kita akan membahas premium inventory yang terkait dengan produk tersebut, produk yang menjadi bahan souvenir atau bahan promo tadi, dan bagaimana dari sisi pencatatan perusahaan. Oke, di sini saya ambil contoh untuk mengilustrasikan pembahasan saya adalah Betamart memberikan satu kupon atas setiap transaksi Rp50.000. Jadi kalau setiap pelanggan berbelanja Rp50.000 akan mendapatkan satu kupon. Apabila pelanggan telah mengumpulkan 10 kupon, dapat menukarkan satu termos air dengan menambah kas sebesar Rp80.000. Jadi pelanggan harus mengumpulkan 10 kupon dan kemudian dari 10 kupon itu dia dapat menebus satu buah termos air dengan menambah kas Rp80.000 per termosnya. Nah, di mana perusahaan Betamart ini melakukan pembelian termos dengan harga Rp120.000 kepada vendor atau suppliernya. Dan pada kesempatan mula-mula ini Betamart membeli 100 buah termos secara tunai. Nah, diasumsikan ada dua kondisi. Yang pertama adalah pembeli menukarkan 100 kupon dengan menambah kas Rp800.000. Mungkin seorang atau beberapa pembeli dalam konteks ini. Yang kedua adalah selama 1 bulan terjadi transaksi 100 juta dan 30% pembeli diprediksi akan melakukan transaksi penukaran kupon. Nah, bagaimana transaksi ini dicatat dalam sisi perusahaan? Konteksnya adalah Betamart. Kita mulai pertama kali adalah perusahaan harus melakukan pembelian. Nah, pembelian termos tersebut yaitu adalah 100 termos dikalikan dengan Rp120.000 adalah Rp12 juta. Maka jurnal yang dicatat adalah premium inventory pada kas. Kenapa pada kas? Karena transaksi dilakukan secara tunai. Nah, tetapi bisa saja transaksi pembelian ini dilakukan secara kredit, maka mencatat account payable. Maka jurnal yang dibuat adalah premium inventory di debit dengan kas di kredit. Dari jurnal ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya premium inventory adalah current asset, ya, bagian dari inventory, namun tidak diperdagangkan tetapi menjadi souvenir atau kompensasi bagi pelanggan dengan loyalitasnya membeli dalam sejumlah nilai tertentu. Nah, pada saat penukaran kupon, dalam hal ini tadi dikatakan bahwa ada seorang pembeli atau beberapa pembeli melakukan penukaran 10 kupon. Kalau 100 kupon ya, kalau 100 kupon berarti adalah 10 termos yang keluar. Kenapa? Karena setiap 10 kupon dapat ditukarkan dengan satu termos di sini. Berarti 100 kupon menjadi 10 termos. Nah, tambahan uangnya ketika satu termos 80.000, maka menjadi 800.000. Nah, pada saat penukaran kupon, apa yang terjadi di sini? Yaitu karena perusahaan mendapatkan uang 8.000, catatlah 800.000 di sini. Tetapi barang yang keluar adalah 10 termos yang kita beli dengan harga 120.000. Berarti premium inventory akan keluar 1.200.000. Nah, 1.200.000 sedangkan uang yang diterima adalah 800.000, maka memunculkan akun yang namanya premium expense. Nah, premium expense 400.000 ini akan menjadi bagian di dalam laporan laba rugi posisi operating expense. Nah, premium expense dapat juga dihitung dengan cara seperti ini. Ketika perusahaan membeli termos dengan harga 120.000 dan ketika pelanggan menebus dengan harga 80.000, terjadi selisih 40.000. 10 termos menjadi 400.000. Oke. Di akhir periode pembukuan, misalnya terjadi cut off, kita mau mengakui nih bagaimana bagian yang menjadi transaksi periode sekarang tapi baru selesai di periode akan datang. Kita lihat contoh yang tadi keterangan B, selama 1 bulan terjadi transaksi Rp100 juta dan 30% pembeli diprediksi akan melakukan transaksi penukaran kupon. Nah, bagaimana mengestimasi angka 30%? Tentunya berdasarkan pengalaman daripada perusahaan selama ini, berapa banyak pembeli yang menukarkan. Tetapi kalau ini baru peristiwa pertama, tentunya bisa juga menggunakan asumsi. Ya, kita lihat di sini. Estimasi dalam penukaran itu adalah 30% dari nilai transaksi 100 juta adalah Rp30 juta transaksi yang rencananya akan menukarkan kuponnya.
Jumlah kupon yang dapat dikeluarkan dengan ada 30 juta transaksi adalah dibagi dengan setiap 50.000 menjadi 600 kupon. Jumlah hadiah yang ditukarkan adalah 600.000 dibagi dengan 10 untuk setiap termosnya adalah 60 termos. Dan di mana hadiah yang telah dikeluarkan selama periode berjalan adalah 10 termos. Maka estimasi penyesuaiannya adalah 50 termos yang akan dikeluarkan di periode yang akan datang, sedangkan transaksi penjualannya sudah dilakukan di periode saat ini. Maka 50 termos tersebut mengandung nilai expense sebesar 40.000 untuk per termos, maka 50 termos adalah 2 juta rupiah. Catatlah premium expense akan masuk ke dalam laba rugi, posisi di operating expense di periode berjalan, dan kemudian memunculkan premium liability akan masuk dalam statement of financial position atau laporan posisi keuangan, dan nilainya akan dibawa ke periode yang akan datang sebesar 2 juta rupiah. Maka jurnalnya premium expense pada premium liability 2 juta rupiah. Nah, dengan pembahasan seperti ini diharapkan teman-teman dapat memahami bagaimana pencatatan perusahaan apabila perusahaan menerapkan sistem kupon atau pengumpulan poin, yang mana diharapkan dapat menarik pembeli lebih banyak atau meningkatkan transaksi penjualan kepada pelanggan. Nah, sehingga perusahaan dapat melakukan pencatatan seperti ini. Nah, tentunya dalam contoh kasus ini kita melihat bahwa perusahaan mengalami kerugian karena termos yang dibeli 120.000 dan menebus dengan harga 80.000 apabila pembeli mau menukarkan 10 kuponnya. Nah, bisa jadi satu ketika adalah memang perusahaan mengalami keuntungan juga. Maka yang mencatat bukan premium expense tetapi nanti akan memunculkan premium revenue. Nah, demikian pembahasan mengenai topik ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.